Aliyul Azim, amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhsinin untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Kokom Komaria beserta keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Musin dan Ibu Hajah Yayah Hogaya. Dengan hadirnya kumpulnya kita di sini, kita doakan mudah-mudahan subur mereka semua dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan juga segenap para pengurus unitnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya, wabil khusus yaitu koordinatoriatif untuk Al-Mustafa. Dan juga yang sangat saya hormati rekan-rekan seperjuangan para asatidzah wabil khusus yaitu Ibu Ustazah Yuli yang saat ini langsung sedang mau di lab lagi lab gitu ya Bu. Ini selalu yang punya channel beliau lain juga agar beliau juga panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya ya, karena dia juga sampai kemana-mana, mudah-mudahan ilmunya menjadi yang berkah. Dan juga yang sangat saya hormati yaitu Ibu Ketua DKM Masjid Jami Al-Muslimin, Ibu Hasanah, juga sesepuh-sesepuh kita, ada Ibu Hajah Kadi, Ibu Hajah Sutira, ya. Terus juga ada Emang RT, masih banyak terbaik. Terus Ibu Suhaibah ya. Saya karena itu Bu, judul film India nyanyiannya Suhaibah. Jadi kita Suhaibah aja. Sohibah, Musohibah. Saya mah Suhaibah. Jadi kita di situ. Juga yang sangat saya hormati, ini perwakilan dari Miftahul Huda, terus kemudian juga dari Miftahul Tulak, ya. Jamaahnya, terus juga dari bawah ada nggak? Yang dari dari Al-Huda ya, Al-Huda ya, pakai Al-Huda. Karena saya banyak Bu Al-Huda, saya punya jamaah juga para tokoh ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ibu Ketua RT, dan juga ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, calon-calon mati husnul khotimah, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, dan kesempatan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Sesaat jasmani istirahat, rohani kita diisi dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslimah, yaitu berthalabul ilmi sekaligus bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan cucuran rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua yang hadir di sini, sehingga keberkahan selalu menyertai hidup kita. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara dalam hal ini Ibu Murni yang telah memberikan waktu kepada saya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di bulan yang terakhir tahun Masehi, yaitu bulan Desember, ya Bu ya. Sekarang tanggal 21 besok 22, hari apa ya itu Bu? 22 hari Ibu.
Alhamdulillah. Masih ingat ya hari Ibu tanggal 22. Sekarang tanggal 21. Kalau kita melihat di tahun Hijriah, ini kita sudah memasuki tanggal 8 bulan Jumadil Akhir. Sebentar lagi masuk bulan Rajab, ya. Sebentar lagi kita masuk di bulan Rajab. Nah, kalau berbicara Rajab berarti udah hampir mendekati Ramadan ya. Rajab, terus Syawal, sama aja. Sya'ban atau Ramadan, terus masuk bulan Ramadan. Kayaknya sebentar lagi yang namanya Ramadan itu kalau nggak salah, ya kalau memang kita kan biasanya ada dua versi ya. Ada yang duluan, ada yang belakangan ya. Itu saya lihat tanggal 12 bulan Maret. Tanggal 12 bulan Maret itu masuk tanggal 1 bulan Ramadan atau bulan puasa. Makanya marilah kita Ibu ya, jangan sampai kita termasuk orang yang lalai, yang males ya untuk hadir bersama-sama di majelis taklim ini. Sudah apa ya? Sudah tidak ada kegiatan. Paling kegiatannya itu masing-masing, itu pun ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Yang namanya istilahnya pengajian di bulan Ramadan, ya Bu ya. Apa namanya? Tadarusan, biasanya tadarusan. Nah, alhamdulillah Ibu pada hari ini mudah-mudahan diteruskan. Ini kayaknya lama banget masih ya. Tapi pelan-pelan aja. Itu Ibu Hajah udah Pinter bukunya ini kayaknya dikebet-kebet terus ya. Dikebet-kebet, dibaca-baca, jadi udah ada yang sampai rusak gitu ya. Enggak apa-apa Bu, saya malah salut kalau orang ini biasanya ini dibuka-buka terus Bu. Nah, dibuka-buka enggak apa-apa, dibuka-buka terus biasanya cepat rusak emang gitu ya. Tapi kalau yang ditaruh aja gitu. Biasanya itu awet. Ya, apakah memang bukannya itu kali cucu yang main yang ada di dalam? Ibu untuk itu ini kan karena cuacanya seperti ini ya Bu ya. Sampai 4 ke atas ini Bu derajat Celciusnya ya. Jadi kita sama-sama berdoa untuk diri kita ya, untuk diri kita, keluarga kita, termasuk saya Bu. Ini lagi kurang apa ya? Imunnya kayak lagi turun, drop gitu ya Bu ya. Tapi tetap karena memang udah tugas Ibu ya ayo gitu ya. Jadi kita tugas dan kewajiban, Ibu juga punya kewajiban untuk bertalabul ilmi. Ya, saya yang rasa di sini ada yang pada gerges-gerges badannya. Kau gerges-gerges. Sama Bu. Sama saya juga begitu. Kita baca Fatihah ya. Kita rame-rame dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan yang kita rasa pada hari ini yang sehat, mudah-mudahan tambah sehatnya. Ya, yang tidak sehat, mudah-mudahan angkat ya penyakit kita yang berges-gerges, yang berat, yang ringan, pokoknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala disabarkan Ibu. Ya, kitanya maupun keluarga. Biasanya kalau orang udah mulai gerges-gerges, diikut sertakan itu. Ya, yang rumahnya jauh, anak ini kerokin lah, ini pijitin lah, dan lain-lain sebagainya. Makanya mudah-mudahan diberikan kesabaran semua itu ya. Khusus untuk diri kita dan keluarga kita, mudah-mudahan sekali lagi diangkat penyakit, disembuhkan, disabarkan, baik yang sakit maupun keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aghfir lana wal walidina. Amin. Terus yang selanjutnya halaman 89. 30 makalah berdasarkan hadis Nabi dan perkataan sahabat masing-masing mengandung kitab bukir nasihat.
Jadi 89. 89 kita baru mulai ya. Jadi makalah yang pertama. Sudah dibuka, Ibu? Sudah semuanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarril, jadi safinata fa innal faqra amir wa khuziz zada kamila fa inna safara ba'idun wa khaffifil imla fa innal aqabata ka'udun wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Di sini Ibu kita lihat hadis ini diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Zarin, ya, Abu Zarin ini bapaknya Abu Zar yang nama aslinya yaitu Jundub bin Jinadah. Jadi kayak saya misalnya dulu pernah dipanggil Bu Badiah, dulu pernah Bu. Misalnya kadang-kadang anak yang pertama yang suka dipanggil, jadinya dipanggilnya Abu Zar. Nama aslinya yaitu Abu Jundub bin Jinadah. Di sini ibu-ibu sekalian, apa berkata kepada Abu Zar ini Rasulullah, hai Abu Zar, ini merupakan panggilan. Hai Abu Zar, kata Rasulullah, perbaharuilah apanya Bu? Kapalmu atau perahumu. Karena apa? Karena lautan itu sangat dalam. Kemudian ambillah, ini kata Rasulullah, ambillah perbekalan secara sempurna. Karena perjalanan itu jauh sekali. Kurangilah beban, karena tanjakan itu bagaikan gunung. Dan ikhlaskanlah amal, karena zat yang menilai baik dan buruk maha melihat, yaitu Allah. Maksudnya begini Ibu, dikatakan ta'inal makro amin gitu. Itu maksudnya kehidupan dunia itu bagaikan samudra yang dalam, penuh dengan gelombang. Tahu Bu Ibu samudra laut? Pernah lihat? Kita lihat di pinggir laut nih, umpama dari sini kayaknya tuh bumi langit itu nyatu. Kalau kita lihat dari kejauhan, begitu luasnya Ibu, nggak ada tebing aling-aling. Nanti yang namanya padang mahsyar juga begitu. Kita bisa melihat Ibu seluruhnya. Sama kita di lautan yang luas. Di sini yang masuk ke Fa'inal Bahra Amin, kehidupan dunia itu bagaikan samudra yang dalam, penuh dengan gelombang. Emang gelombang kemaksiatan, ya. Di situ dijelaskan. Terus godaan, halangan, dan rintangan. Sama seperti kita ke lautan yang luas, Ibu, jangan dianggap laut ini nggak banyak masalah, ya. Nggak banyak masalah, Ibu. Banyak sekali. Sama kita hidup di dunia juga. Sebanyak berapa tahun kita dikasih kesempatan. Kemarin encing saya meninggal, anak Diti Haji Said, ya. Itu meninggal. Dulu orang tuanya beliau ini amil. Ya, sampai turun kepada putranya yang bernama sekarang udah meninggal Ibu, Pak Amir Robi Jalil. Ini Ibu kemarin di sebelah rumah saya itu meninggal. Nah di sini ada apanya, ada waktu-waktunya. Cuma kita nggak tahu, ya.
menjemput kita melalui tentaranya, yaitu malaikat Israil. Ibu udah kenal sama malaikat Israil? Belum? Pengen kenal? Kagak. Ya memang, tapi harus kenal ibu. Paling enggak namanya, iya, kenal insya Allah. Ya, kita harus kenal. Yang namanya malaikat Israil nggak pilih bulu, bu. Ya, yang pejabat maupun yang rakyat, ya, jabatannya tinggi juga, malaikat Israil nggak bakalan takut ibu. Kalau udah waktunya, ya diambil gitu, didatengin. Bahkan bukan sudah waktunya, setiap beberapa detik itu datang loh. Ibu nggak berasa ya? Enggak. Ya Bu, itu kita didatengin gitu ya. Lagi ngapain ya si Neneng? Begitu Bu. Lagi ngapain ya? Bu Ustazah Yuli kan begitu. Ustazah apa nih lagi pada ngapain? Begitu. Ini lagi dilihatin ini ibu kita. Ibu lihat nggak? Banyak ibu orang-orang yang di akhir hayatnya husnul khotimah ya. Lagi baca Quran Bu. Ya, lagi enak-enaknya dibaca Quran, tahu-tahu suaranya sedikit ngakak hilang, jatuh. Enak banget itu yang kayak begitu. Ya, di pokoknya lagi sholat jatuh. Tapi di balik itu semua juga ada. Ya Allah, yang lagi joget-joget, ya, yang lagi minum-minum, ya Bu ya. Ada yang meninggal seperti itu. Itulah ibu yang namanya qadarullah. Kalau Allah sudah menakdirkan, makanya kita selalu berusaha agar kita di akhir hayat kita dalam husnul khotimah. Jadi kita harus tahu dulu Bu, yang namanya Bahrul Amik ini, kalau dunia itu ya kehidupannya betul-betul samudra itu ibaratnya samudra dalam banget, bergelombang, banyak macam-macam di dalam laut ya Bu ya. Ombaknya besar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu istiqomah. Nah, kalau kita udah salah, nanti ada loh suatu saat yang namanya detik-detik. Banyak detik-detik. Ada detik-detik apa? Yang kalau kita kemerdekaan, detik-detik bunyi ya, proklamasi kan gitu Bu. Ini juga ada detik-detik Ibu. Detik-detik sakratul maut, itu namanya sakratul maut. Ada lagi detik-detik ketika nanti ini akan ditiadakan. Bumi ada Bu, ada ya. Itu ciri-cirinya. Kalau saya sering belajar begitu loh Bu. Ciri-cirinya nanti begitu ibu bangun, kurang lebih umpamanya jam 6 itu ibu ngelihat padahal udah jam 6, tapi kok kelihatannya matahari belum keluar. Seperti itu. Nanti suatu saat pasti kita. Tapi ya tahu apakah kita sudah terlebih dahulu tidak mengalami ya Bu ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia pasti udah paham. Dia tunggu sampai jam 7 masih gelap, terus sampai dilihat jam terus ibu masih tetap seperti itu. Sampai besok kurang lebih 3 hari, namanya juga detik-detik Bu. Detik-detik ya Bu ya. 3 hari kemudian nggak ada terangnya. Begitu dia lihat terang ibu ya, itu matahari nanti kalau terbitnya bukan dari ufuk timur, tapi dari barat. Ini dari barat. Tapi bagi orang yang beriman paham. Kalau bagi orang yang tidak beriman itu ibu begitu dia udah wah ini mah ciri-ciri gitu ya Bu ya. Udah yang mau ngantor dia nggak ngantor, yang dagang cari usaha dia tidak dagang ibu. Yang anaknya dia tinggalin, anak begitu juga sama orang tua ya. Biar itu kalau kata kita cari masjid, cari sajadah di rumahnya ya. Dia sujud, dia mau baca Quran Bu, mau baca Quran karena dia ingat pada waktu itu kalau Al-Quran itu merupakan syafaat gitu ya, memberikan syafaat, pertolongan. Makanya dia baca, begitu dia buka Quran nggak ada tulisannya. Coba bayangin, Quran udah nggak ada tulisannya. Makanya bersyukur ibu yang dari mulai sekarang di masih sekarang sampai nanti Al-Quran itu ibu baca, apalagi
apalagi di majelis taklim itu selalu baca Quran ya Bu, seain semuanya sampai hutmul, sampai hatam. Nah, kemudian Ibu nggak ada bacaannya, tapi kalau bagian kita baca Quran Ibu nggak ada masalah. Ya, itu dengan sendirinya Al-Quran itu Ibu memperlihatkan kepada kita baca, karena memang sering dibaca. Tapi kalau yang belum pernah ngebaca karena sibuk, karena sibuk deh, sibuk sama anak, sibuk sama cucu, ya Bu ya, sibuk sama karir, gitu. Ya karir itu macam-macam deh, ya Bu ya. Sibuk, semuanya sibuk sampai lupa. Nah pas detik-detik begitu, Al-Quran pas dilihat Ibu nggak ada tulisannya. Tapi kalau yang sering baca, Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Dia terus baca, kelihatan ada tulisannya. Ya, ditolong oleh Al-Quran. Makanya sedikit Ibu, walaupun itu cuma satu ayat, Ibu tuh dirutinin Quran, ada bacaannya. Nah, gitu. Nah, kita tandain lagi, begitu. Jadi jangan di majelis taklim doang Ibu ngajinya, di rumah juga ada tanda bacaan Al-Quran. Insya Allah Ibu harus yakin yang seyakin-yakinnya. Untuk apa? Nanti itu Bu, untuk membackup ya, untuk menjadi benteng agar kita di dunia ini tidak kalau bahasa saya tuh nggak terlena gitu loh. Memang dunia ini ya Allah nikmat Bu. Ya, kadang-kadang membuat orang, dunia itu tipuan, membuat orang itu bisa terlena karena dunia. Ya, makanya ini dikatakan. Terus zadun, artinya kalau udah begini apa Ibu? Perbekalan. Tadi Rasulullah kepada Abu Zar. Bekal, maksudnya bekalnya yaitu takwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa artinya kita takut kepada Allah Ibu di mana saja berada. Saya pernah sampaikan ya, orang yang takut kepada Allah, lihat dalam surat At-Tolak 2:3 di akhir sampai masuk ke bawah. Lihat dalam surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Coba Ibu. Ini Ibu camkan. Lihat lagi dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita punya Al-Qur'an, kita baca Bu, kita nggak ada yang namanya bete gitu. Walaupun sakit juga, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, yang telah mengingatkan saking sayangnya Allah kepada kita supaya kita terus dekat dengan Allah, makanya dikasih sakit, mungkin ada terlupa. Ya, yang kedua imun kita lagi lemah. Makanya ini harus diperhatikan banget. Ya, di situ dijelaskan orang yang takut kepadaku, maka akan aku berikan ya kemudahan jalan keluar daripada permasalahannya. Permasalahannya tuh kita banyak masalah. Ya, kalau saya banyak masalah, kalau Ibu kira-kira masalah banyak nggak? Oh banyak, sama berarti. Ya memang harus begitu, emang begitu Ibu. Jangan dianggap orang-orang lain nggak punya masalah loh Bu. Yang namanya masalah-masalah, jangankan kita, Rasulullah aja Bu, itu sudah banyak masalahnya Rasulullah itu Bu, sama. Ya, dari mulai dikandung Ibu 6 bulan ayahnya meninggal, betul Bu? Iya Bu. Keluar procot, ya kalau kata kita mah, iya alhamdulillah Ibu nggak lama 6 tahun ibunya meninggal. Waktu lahir aja itu bermasalah, nggak keluar air susuknya Bu. Makanya disusukan oleh ibu susu. Yang di mana Bu? Di pegunungan. Yang sekarang namanya Taif. Nah, gitu. Ya, Halimatus Sa'diyah. Itu orang-orang sana. Makanya sampai sekarang Taif itu Ibu. Kalau kita lihat itu buah-buahan Ibu. Ya Allah, ya. Anggur itu 50.000 seabur-abur. Seabur-abur. Manis. Ya, itu di sana tuh subur Ibu. Tempatnya juga ya namanya pegunungan, ya.
pegunungan di Toib di sana. Nanti ibu kalau pergi umroh ke Toib, ya. Terus pergi ke Aqsa kalau udah tenang, ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan sampai ke sana. Amin. Amin. Ya. Jadi di sini karena dunia seperti itu diperumpamakan, ibu ya suruh bawa apa? Bekal, syadud, bekal takwa. Kemudian ibu, permasalahan kita itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT. Kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan aku berikan rezekinya Bu, dari mana saja yang enggak disangka-sangka, yang enggak diduga-duga. Asal kitanya betul-betul yakin gitu. Kadang-kadang kita suka ragu masih Ibu. Ya, saya butuh uang segini tapi sampai saat ini kok belum ada gitu. Kadang-kadang bengong deh, bukannya sholat bengong sono, bengong sini, curhat sono, curhat sini, ibu, ya, jangan begitu. Pokoknya kita langsung dekatkan diri kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, itu kita selalu itu tadi bertawakal, berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, kata Allah, akan aku cukupkan. Kira-kira ibu paham gak? Makanya besok ntar lihat, terus ibu surat itu ibu lihat, ibu baca, ibu apalin. Ya, kalau dikatakan orang-orang kita yang dikenal itu namanya ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Terus as-safaru, maksudnya syafar yang tadi Rasulullah kepada Abu Dzar, ya, perjalanan dunia menuju akhirat Bu. Perjalanan dunia menuju akhirat itu sangat jauh. Jalannya juga 13 pintu yang kita lewati itu. Ini dari mulai mati ya, apa namanya? Udah gak bernafas lagi. Coba Bu. Sesaat namanya. Sebentar. Ibu nanti hidup lagi. Sama seperti kita mau masuk ke dalam rumah, itu lewatin pintu rumah, kesininya kita udah nyampe gitu. Coba ibu lihat, ketika kematian datang, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita udah gak bisa bikin apa-apa. Ya, mau lawan juga gak bisa. Itu tadi detik-detik sakratul maut itu tergantung daripada amal perbuatannya. Lihat ibu, ibu lihat deh. Ya Allah, kadang-kadang kita melihat orang-orang yang mungkin ya itulah akan diperlihatkan oleh Allah. Ini loh, ini yang husnul khotimah, ini yang su'ul khotimah akan diperlihatkan. Makanya kita sebagai saudara yang seakidah, ketika kita melihat ya orang yang lagi sakaratul maut nih Bu, kita jangan banyak ngomong, kita tuntut, ya kan? Jangan diceritain masalah apa-apa. Kita berdoa untuk yang ini, ya Allah, mudah-mudahan perjalanan menghadapmu ya Allah diberikan kemudahan. Gitu, ya Bu ya. Sakit ibu kalau saya lihat itu ya. Ya Allah. Gimana? Ya, ciri-cirinya juga udah banyak sih sebetulnya. Dari 100 hari sampai detik-detik mau nggak ada, itu ibarat, maaf Bu, kita ditabrak, kita nggak sadar. Tahu-tahu kita udah ada di dalam atau di rumah sakit, gitu. Kalau kita nanti kembalinya begitu Ibu. Masuk tubuh sesaat udah rapi, dimandiin, disolatin, ya Bu ya, dibawa. Kita berlama-lama juga udah nggak boleh lagi sama keluarga kita. Ya. Berlama-lama, Bu, kalau kita udah mati, berlama-lama itu sebentar udah langsung dimandiin. Sampailah namanya ke alam kubur. Nih merupakan terminal pertama, Ibu. Di sini ada yang mengatakan di mana alam penantian. Alam penantian, Bu. Alam penantian ini, ya, kapan kita menantinya, menunggunya, Ibu. Sampai nanti semuanya tuntas. Artinya kiamat. Kalau kita ibaratnya nunggu Bu, kan ada bilang pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu, gitu kan? Banyak nih, kadang-kadang suka terus dari mulut-mulut kita.
Tapi menunggunya itu ibaratnya saya contohin, Bu, di rumah makan, di restoran, di kafe enak. Lapar, haus, fasilitasnya juga sejuk karena ada AC-nya. Gitu ya, Bu. Setiap kita mau apa aja enak, Ibu. Namanya juga nunggunya di tempat yang enak. Tapi kalau nunggunya di jalanan, kira-kira Ibu panas kepanasan, hujan kehujanan, iya, angin pun misalnya besar, gitu Ibu. Kita semuanya kena, nggak enak. Nah makanya mudah-mudahan tadi Ustazah Yuli ya disebutin tadi ya satu persatunya. Terus karena nanti disebutin banyak ya Bu, jadi masing-masing kita, keluarga kita tadi dikasih waktunya alhamdulillah lama. Tadi saya dapat berapa Bu? Anak saya, suami saya, termasuk mertua, ibu bapak, lama dikasih. Kita nyebutinnya enak, lama masukin dulu. Kenapa? Di alam penantian ini merupakan satu paket. Hati-hati itu Ibu, kita hadiahkan, kita khususin. Baru nanti al-jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan begitu. Al-Fatihah. Kalau udah disebutin, jadi nggak salah. Ibaratnya paket dari luar. Ini paket buat siapa? Misalnya buat Ibu Rodia, ya udah emang dia yang berhak juga dia. Tapi kalau di situ umum untuk majelis taklim al-muhsinin. Misalnya paketnya dibuka lah bareng-bareng, betul Bu? Ya, misalnya makanan yang datang segini, paketnya dibagi-bagi. Dapatnya mungkin seorang sedikit, ya Bu. Tapi kalau kita khususin, insya Allah. Nah di sini Ibu, maksudnya perjalanan menuju akhirat itu jauh, Ibu, berliku-liku seperti itu. Makanya tadi, ya. Mudah-mudahan. Tapi ada menurut cerita kok bisa sih nggak sampai ketemu malaikat yang namanya Munkar wa Nakir begitu. Yang nanya dalam kubur, kenapa? Ini ada Ibu. Cerita itu ya ibunya meninggal, anaknya dimimpikan malamnya. Ibu bagaimana? Kalau kata bahasa kita rupanya malaikat Munkar Nakir, nanyanya di mana? Kata ibunya, aku nggak ketemu. Tahu-tahu aku ada di singgah sana. Iya. Apa amalannya? Banyaklah kita bersolawat, banyak-banyak baca solawat. Begitu. Itu nggak masuk lagi. Di alam penantiannya juga enak. Aku udah ada di singgah sana ibumu. Ya karena dia tahu memang ibunya selalu Ibu. Dalam bebenah, dalam kesehariannya itu mulutnya nggak lepas ya dari sholawat tadi itu Ibu di sini. Coba kalau di rumah Ibu begitu terus bisa nggak? Kayak di majelis taklim gitu sambil nungguin ibu-ibu yang lain. Tadi itu sholawat Bu, manggilin ibu-ibu yang pada datang. Makanya tadi bingung, saya udah datang duluan katanya. Enggak, saya emang begitu Ibu. Iya, enggak. Saya kadang-kadang kalau lagi memang saya kepengen ikutin dari awal, ya. Habis sholat duha, ya udah, saya langsung ke sini. Begitu loh Bu, ya. Tapi kalau udah mau berangkat, kadang-kadang tamu begitu, itu saya kepengennya kalau di majelis taklim dari awal saya mau ikutinnya, gitu. Dari ibu panggilin, saya udah duduk, gitu. Ya, terus tapi mulai kepengennya begitu. Tapi kadang-kadang kalau bertanda lain, tamu datang gitu ya. Sampai kadang-kadang ibu saya giliran di sana, gini gitu. Makanya kalau mau ke rumah saya di apa dulu? Janjian dulu ya Bu ya. Nah, itu biasanya saya mau suka banyak waktunya mau. Kalau udah siang begini dari pagi itu sudah banyak kegiatan ya Bu ya. Jadi itu Ibu melelahkan sehingga sulit untuk ditempuh. Ya. Nah bagaimana tadi makanya takwa. Terus kemudian wa fifir imla, kurangi beban, maksudnya sederhanakan masalah urusan dunia.
Kalau kita cari dunia, kita niatin untuk akhirat. Memang kata Nabi, nikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah, kejarlah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tapi sebaliknya juga, kejarlah, carilah akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Begitu Ibu. Nah di sini ya, beban-beban ini kalau kita punya dunia, bebannya Bu, supaya nanti ringan, kita gak bawa apa-apa, kita punya harta, kita titipin harta kita, dititipin Ibu. Ya, harta yang kita cari dari pagi sampai malam, gak kenal lelah. Ya, sampai-sampai ini badan udah mulai sedikit bermasalah. Yang bongkok tadinya makan semangat Bu, gak kenal lelah nyari duit. Ya nih, Bu Haji Sutirah ngerasain Bu, kurang apa? Dari noko, masak, wow, ke restoran dia. Sekarang udah tua di mana? Biasanya begitu kan. Bisa nggak kayak dulu lagi? Itulah yang namanya waktu. Waktu nggak bisa diputar balik. Kalau sudah lewat ya sudah. Makanya ada bilang mengatakan Ibu ya, penyesalan itu nggak duluan datangnya. Penyesalan itu datangnya belakangan. Makanya kita harus hati-hati, jangan bermain-main dengan waktu. Al-waktu kasoy. Ya, waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak bisa manfaatin, ini akan membunuh diri kita sendiri. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi maksudnya masalah dunia, silakan titipin Ibu, kita punya harta, biar harta itu nanti nggak berat kita bawanya. Ya, Ibu titipin ke masjid ada lagi pembangunan. Ya Bu ya, Ibu titipin lagi kemana, ke yatim. Ya, Ibu titipin banyak Ibu tempat penitipan. Ya fakir, miskin, Ibu titipin aja, dititipin. Nih, bukan dititipin gini, ini hartanya saya titipin. Enggak, Ibu bersedekah, beramal seperti itu. Paham Bu? Jadinya kita titipin, nanti kita bawanya nggak berat ya. Kalau barang udah dititipin Ibu, ya. Bu, sama ketika kita pergi umroh, ya begitu pergi kita bawanya sedikit, begitu pulang bawanya banyak. Kalau yang punya duit dititipin Ibu, pakai arpo dari sono. Nih bawain semua. Ya kadang-kadang kan ada orang Bu segala macam. Orang sampai puluhan kilo. Bener, iya ada Ibu. Berat banget karena saya ini nggak bakalan bisa dibawa. Saya bilang udah arboin aja. Sampai berapa jut gitu Bu untuk kirim ke sini. Nggak jadi masalah. Tadi kita ketika kita dunia ada, kita titipin agar nanti harta kita, ya Bu ya, kita nggak bawa. Kalau titipinnya kok bisa begitu, kok bisa nanti sampai Ibu harta yang kita titipin itu datang sama kita. Kalau kata kita assalamualaikum, ini aku yang di masjid, aku yang di yatim, aku yang ini, semua Ibu datang sama kita, kan enak Bu. Kita udah uncang-uncang kaki semuanya itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian al-aqabah. Nah, namanya akhirat itu menuju akhirat bagaikan tebing yang tinggi dan curam. Ayo bagaimana? Kita harus benar-benar bisa, ya, bawa bekal, ya, biar bisa sampai ke sana. Ya, ini diumpamakan seperti itu. Makanya Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, intinya semua itu kita bisa lewati asal melalui ikhlas. Ya Bu ya. Kalau ikhlas insya Allah Bu, ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti wa tadaru liyahsula laka ajru wan najatu min azabillahi ta'ala. Yakni ikhlaskanlah niat dalam segala amal yang engkau kerjakan agar memperoleh pahala dan selamat daripada siksa api neraka. Ya, maksudnya amal itu harus disertai dengan niat. Tanpa niat yang ikhlas, amal seseorang tidak akan diterima oleh Allah meskipun banyak.
Tapi dengan ikhlas amal yang sedikit pun besar artinya di sisi Allah. Ya, ada pola syairnya ini. Coba syair dibuka. Ini syair. Pola syair fardun 'alan nasi an yatubu lakinna tarkal dunubi aujabu wasabru bin nafibati sa'bun lakinna qawtan tawabi as'abu wazahru fi sarfihi ajibun lakin ghaflatun nasi ajabu wa kullun ma qad yaji'u qaribun lakin bil mautu bil zaka aqrabu. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Ya, ini kata-kata sebuah syair ya, yang menyatakan manusia itu fardun 'alan nasi ayyatubu. Manusia wajib bertobat. Nah, manusia wajib bertobat. Lakinna tarkaz dzunubi aujab. Tapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Meninggalkan dosa itu lebih wajib. Wajib manusia itu bertobat, tapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Ya, Ibu tahulah perbuatan-perbuatan dosa jangan Ibu kerjakan. Wasabru binna ibati sokmun. Tapi hilang sabar dalam menangani musibah itu sulit. Sabar dalam menangani musibah itu sulit, kata saya. Lakinna fautan sawabi as'ar. Tapi hilangnya pahala sabar itu lebih sulit. Tapi hilangnya pahala sabar itu lebih sulit. Tadi sabar dalam menangani musibah itu sulit, tapi hilangnya pahala sabar lebih sulit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, sehingga sabar itu nanti akan diberikan kebusrohan, artinya kebahagiaan. Mudah-mudahan. Terus kemudian wadahru fi sarfihi ajibun. Perubahan zaman itu memang sesuatu yang aneh. Lakin ghaflatun nasi ajabu. Tapi kelalaian manusia itu lebih aneh. Emang perubahan zaman Bu sekarang. Makanya banyak orang yang bilang zaman sekarang zaman edan, gitu ya. Zaman edan. Kadang-kadang perbuatan dosa malah dianggapnya biasa. Bangga ya Bu. Contoh, Ibu dengar misalnya seseorang itu berbuat yang namanya kemaksiatan, Ibu dengar. Terus ada lagi temennya ngomong, ibu itu tahu nggak? Kan berbuat ini. Buat dulu yang dengar, begitu ya. Lu mah ketinggalan dulu sih beritanya. Kan ada yang begitu ya Bu? Sombong banget kadang-kadang. Dia melakukan dosa, Bu, sombong. Iya. Di kemarin gua di sana begini loh. Seperti itu. Ya. Terus kadang-kadang gua selfie di sana. Ya, karena cakep tempatnya, akhirnya gua pakai jilbab, gua lepas jilbabnya. Gua seneng banget. Kayaknya dia berbuat dosa, keadaan itu sudah seperti ini. Tapi kelalaian manusia itu lebih aneh. Aneh Bu, model orang yang model begitu. Tapi lebih aneh lagi kalau lalai dalam segala perbuatan yang baik-baik Bu, tentunya. Ya. Terus kemudian waktu maqad yaji'u qarib. Peristiwa yang akan datang terkadang terasa dekat. Lakin mautu min dzaka aqrab. Tapi kematian itu lebih dekat. Jadi peristiwa yang akan datang itu Ibu, ya, itu dekat, terasa dekat.
tapi yang namanya kematian. Kematian itu lebih dekat. Kenapa saya katakan kematian itu lebih dekat, Bu? Karena kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Jangan dianggap Ibu mati kita masih lama. Makanya tadi ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu. Ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu. Cari akhirat, kejar akhirat seolah-olah kita mati besok. Coba Ibu berprinsip seperti itu. Agar apa, Bu? Kalau kita nih nyari akhirat supaya apa? Seolah-olah kita mati besok. Supaya semangat, Ibu. Semangat untuk beribadah. Sekarang contohnya Ibu dah lagi sakit di meriang di rumah. Ya Allah, itu orang selawatan. Ya, pengen ngaji, tapi badan kayak begini banget. Ya. Asik bapak yang bilang dikit mah. Nah, itu berarti iman Ibu lagi bagus banget. Ya, tapi kalau Ibu punya prinsipnya begini, insya Allah nih Bu. Kalau saya sekarang lagi sakit, kalau saya nggak ngaji, kalau usia saya ketemu nanti di hari Kamis, yang satunya lagi, gitu. Kalau nggak sampai, seperti itu. Sama, ketika Ibu mengerjakan sholat, Ibu, kenapa? Sholat jangan sampai ditunda-tunda. Karena kalau kita udah tunda, apapun ceritanya, tadi lagi sakit Bu, sholat itu kita wajib. Kita sholat sekemampuan kita, artinya sekemampuan disesuaikan dengan fisik yang saat ini kita sedang rasakan. Nggak bisa berdiri ya duduk dah, gitu loh Bu. Duduk kayaknya udah parah banget nih, udah tiduran dah, gitu ya, udah tiduran Bu. Kalau masih bisa pakai mulut, silakan. Tapi kalau ini rasanya kok udah begini, udah penuh banget Ibu di dalam hati, namanya pakai isyarat. Kalau semua udah nggak bisa, ya udah panggilin Amir aja, suruh nyolatin. Iya begitu. Si Amir suruh dipanggil, begitu Ibu. Jadi kalau kita punya prinsipnya tadi, takutnya kalau kita bermain-main dengan sholat, ya. Ini yang terutama yang lagi seger atau yang lagi sakit. Takutnya Ibu kita nggak sampai usia kita. Ya di waktu yang berikutnya. Gitu kan kita kadang-kadang punya prinsip lagi sakit ntar aja deh sekalian. Ya Allah, mana meriang banget kan gitu ya Bu ya. Aduh, nggak bisa kena air. Kalau kena air semuanya gitu ya Bu ya. Udah pakai tayamum begitu Ibu. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya awalnya sih nunda, maksudnya mah ntar kalau saya udah seger-segeran, ya Allah juga maha tahu, ntar jamaah aja, begitu. Awalnya sih begitu, ya Bu ya. Makanya mudah-mudahan kita jangan sampai punya prinsip seperti itu. Ya, jadi ini yang dimaksud tadi Ibu, Rasulullah ya berkata kepada Abu Dzar, ya yang bernama Jundub ya. Jadi mudah-mudahan kalau yang namanya kita udah paham, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang pengkhianat kepada Allah. Naudzubillah, jangan sampai ya Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul takut ya, istiqomah di jalannya, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Sekali lagi, jaga mulut, insya Allah. Jaga mulut kita, jaga hati kita, pelihara hati kita agar betul-betul hati kita ini betul-betul bersih. Kalau udah bersih di otak kita, insya Allah tidak akan berpikir yang macam-macam. Ya, apalagi yang namanya suudzon, pasti akan berpikir yang baik-baik. Yang negatif, yang positif ya Bu ya. Karena kebaikan itu kembali kepada kita, keburukan juga akan kembali kepada kita. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik, mau menolong ya orang lain. Yang berbuat baik itu akan kembali kepada kita. Ini contoh yang terakhir Ibu. Ada seorang yang buta Bu.
ketika malam hari si buta tersebut, biasanya buta punya ciri-ciri bawa tongkat, ya Bu, bawa tongkat. Karena malam hari dua-duanya Bu, tongkat yang di kiri atau yang di kanan, terus si lampu yang di kiri. Ketika lagi jalan ibu pakai tongkat, ada orang ya yang lihat si buta kenapa pakai lampu begitu ya. Akhirnya ditanya, mohon maaf gitu, ini apa gunanya lampu? Dia bilang gitu, kan kamu nggak lihat gitu. Kata dia bilang begini, ini ibu, lampu ini ada dua manfaatnya. Yang pertama, ya Bu ya, untuk menjaga saya agar orang lain enggak nabrak gitu ya Bu, maksudnya menjaga saya lampu ini. Kan orang bisa lihat Bu, oh itu ada terang-terang lampu, oh ternyata sebelah lagi bawa tempat orang buta. Yang keduanya, ini manfaatnya Bu ya, untuk menerangi gitu loh, orang yang lalu lalang kan dengan adanya dia Ibu jadi terang. Maksudnya dia berbuat seperti ini kan merupakan kebaikan Bu. Nah, kebaikan ini kembali lagi kepada orang yang berbuat baik, termasuk yang tadi si buta itu. Ya Bu ya. Jadi Ibu jangan nanti Ibu orang udah berbuat baik kadang-kadang sampai kebaikannya itu cuma gara-gara setitik aja ya, setitik masalah, terus ada istilahnya diungkit-ungkit gitu loh ya. Jadi tolong Ibu, kebaikan itu kembali untuk kita. Kita menolong orang itu semata-mata menolong diri kita. Kita berbuat jahat kepada orang ya, itu akan kembali nanti kejahatan kepada kita. Makanya pada hari ini ya kita segerakan di akhir tahun, mudah-mudahan kita akan lebih baik Ibu ya. Bisa berhijrah kepada yang lebih baik. Yang sudah baik lebih baik, yang belum baik akan kepada yang baik. Pokoknya bisa menjadi yang sempurna. Walaupun kita diciptakan tidak sempurna, tapi kita berharap kita sempurna, disempurnakan tadi segala sesuatunya dengan niat gitu ya. Hari ini dengan niat. Mudah-mudahan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu sahnya dengan niat. Mudah-mudahan niat kita selalu ikhlas. Ya Bu ya. Untuk itu itulah Ibu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Tadi ada yang nanya Ibu Haja kami katanya di Al Mustafa Selasa kapan? Di Al Mustafa karena Selasa besok di bulan Januari itu baru tanggal 2 ya. Jadi Selasanya yang kedua. Karena baru tanggal 2, Selasanya yang kedua. Jadi Al Mustafa itu kegiatannya Selasa yang kedua. Ya Bu ya. Jadi di tanggal 9. Karena tanggal 1 hari Senin, tanggal 2-nya Selasa. Jadi di Selasa berikutnya ya Bu ya, ke depan. Jadi tanggal 9. Mungkin itu saja Ibu yang saya dapat sampaikan. Ya selamat hari Ibu tanggal 22, banyak kegiatan. Saya lihat ya Bu ya, katanya nanti ada ibu-ibu yang senam pakai kebaya. Ya, di mana? Mana-mana. Di stadion ini, stadion ini itu. Jadi pakai kebaya, tapi pakai. Saya boleh Ibu senam pakai kebaya. Ini, yang penting Ibu dalamnya pakai legging. Pakai legging gitu. Yang namanya memang kita lagi gembira ya dengan hari Ibu. Mudah-mudahan kita seperti ibu-ibu pejuang-pejuang kayak Cut Nadine ya, Dewi Sartikanya, Kartininya, gitu ya Bu ya. Jadilah itu seperti kali Nabi, Siti Khadijahnya, Siti Aisyahnya, gitu lah semua. Siti Maryamnya. Mudah-mudahan kita barakallahu solihah. Nanti saya sarankan, ini karena udah ada yang pada ngomong-ngomong kemarin, ini nanti gini-gini, ya nggak apa-apa, kenapa? Ya cuma ininya Ibu pakai legging, jangan nanti takutnya senam. Namanya kebaya ya Bu. Iya. Takutnya kan kesingkap. Yang diutamakan aurat ya Bu. Iya.
dalam kegiatan apa saja aurat kita dijaga ya. Terus katanya sepatunya nih pakai itu nggak Pak? Pakai apa katanya? Pakai sepatu kayak olahraga? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya memang kita lagi memperingati ya. Yang penting itu leggingnya ya Bu ya, leggingnya ya supaya nggak kelihatan aurat kaki ya Bu ya. Tolong ya Bu dijaga banget, saya pesan ibu-ibu sekalian. Apapun kegiatannya, aktivitasnya, yang penting aurat tidak diperlihatkan atau dipertontonkan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita cirikan ibu kita orang majelis taklim gitu ya, kita orang majelis taklim. Jadi pakai nggak apa-apa ya. Saya juga begitu ibu ya, mungkin kalau saya mau pakai kebaya kali, kalau pakai sepatu cat biasa saya pakai sepatu cat, karena kalau lagi ngebimbing umroh saya nggak bisa tuh pakai pantofel ya, pakai pantofel karena naik ya, yang enak ya itu pakai sepatu cat, pakai ya nggak apa-apa ibu sekalian, cuma saya pesan aurat dijaga ya, auratnya dijaga, ikut nggak apa-apa, ikut ibu ya untuk memeriahkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat apa ya, buat kaji diri ya Bu ya, ngaji diri kita, oh ya seperti ini gitu, nggak apa-apa ibu ya, satu aja auratnya dijaga ya Bu ya. Jangan sampai nanti saya lihat apalagi ada jamaah terus manggil Umi gitu, saya lihatin masa saya mau ngambil di situ kan nggak mungkin ya Bu ya. Jadi di sini, jadi sebelumnya ya nanti banyak soalnya nanti kita melihatnya ibu nggak apa-apa, memang saja nggak usah takut sama saya, misalnya ibu mau nyanyi nggak apa-apa, saya cuma ini tadi satu saya minta auratnya saja dijaga ya, orang kita perlihatkan kalau kita orang-orang majelis taklim ya, jangan dimentang-mentang udah seperti itu kok bebas ya, tapi melampaui batas ya Bu ya. Sekarang banyak kok ya yang tutup pokoknya sekali lagi saya tekankan kepada jamaah saya, auratnya betul-betul dijaga. Untuk itu ibu kita tutup acara kali kita ini dengan doa. Mudah-mudahan kita awali sekali lagi dengan kitab surat Al-Fatihah ya. Kita terlebih dahulu ya saudara kita yang ada di Palestina masih terus ibu berkecamuk ya, masih terus-terusan belum terselesaikan ya, mudah-mudahan biar cepat berlalu, badai berlalu, kedamaian ya selalu menyertai saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, yang sedang sakit ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, yang kehilangan anggota tubuhnya ibu ya, ada yang matanya, ada yang hidungnya Bu sebelah gitu ya, terus tangannya sudah benar-benar kita doakan mudah-mudahan dia tetap percaya diri, tetap istiqomah. Begitu juga anak-anak yang masih perlu bimbingan ya Bu ya, sudah kehilangan kedua orang tuanya. Kita doakan mudah-mudahan ketika nanti ada yang merawat, yang mengadopsi, betul-betul juga yang seakidah, yang seiman. Ya khususnya untuk Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wal walidina amin. Untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah sehatkan dalam jasmani rohani kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi ilmu kita, agar kita bisa menjadi orang ibu yang memiliki uswatun hasanah, khususnya bagi keluarga kita dan umumnya bagi masyarakat lingkungan kita. Dan juga Allah jadikan rumah tangga kita, rumah tangga anak menantu kita semuanya sakinah mawaddah warahmah dan amanah. Dan juga yang belum punya menantu, mudah-mudahan biar cepat-cepat diberikan menantu, yang belum punya cucu, biar cepat-cepat diberikan cucu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang sekolah ibu, ya pesantren, ya kita doain anak-anak ibu kita, termasuk anaknya ibu Ustazah Yuli juga ini. Alhamdulillah kita doain ya semuanya yang di sana, ya betul-betul betah, ya lapang dadanya, terang hatinya, terang pikirannya, sehingga ilmunya bermanfaat kembali ke sini ilmunya.
bermanfaat untuk daerahnya, karena ini di Mesir Ibu ya, di Mesir di Al Azhar ya. Cucu saya juga ada Ibu di Garut, mudah-mudahan saya kepengen juga ke Mesir gitu ya Bu ya. Ini udah dapat mudah-mudahan ya, walaupun jauh di sana tetap doa orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk keluarga ketua Majelis Taklim Al-Muhsinin yaitu Ibu Kokom Kemariah sekeluarga, dan juga para guru-gurunya senantiasa dalam doa Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan, berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki, berkah ilmunya agar bisa menjadi public figure yang memiliki uswatul hasanah. Ala hadini yang qulil yakin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jazaihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum wa ila hadrat wa Sayyidul Qadir Jilani wa Al-Muqaddad wa Sayyid Muhammad Sama bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mughfirul afwal hawla halana ila ahsanil hal wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana khususan keluarga besar Masjid Majelis Taklim Al-Muslimin Kampung Bulu yang farija anna amana wa ummana farajan ajila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.